Kita masih membahas riya yang dibagi dua kategori, riya dengan menggunakan dunia dan riya menggunakan ibadah. Kalau dengan dunia sudah, sekarang riya dengan menggunakan ibadah atau hal-hal mulia, hal-hal kebajikan. Apa? Sedekah, sholat, puasa, perang, haji, pemenang, maca Quran, mondok, terus pokoknya hal-hal yang disebut ibadah. Kalau ada orang kok pamer, yang dipamerkan itu ibadah-ibadah ini, maka ada dua keadaan, ada dua kemungkinan. Pertama, halatus saniyah ini lagi halatul aizdahumah, sing al-halah asalnya durung ono ya. Kemungkinan pertama, orang pamer menggunakan ibadah adalah kemungkinan pertama, dia melakukan ibadah-ibadah itu tidak lain tujuannya karena memang pamer saja, belas gak ono niat untuk golek ganjaran itu kan. Jadi murni pamer. Nek sing dipameri wonge gak ono ya gak ibadah. Nek ono wonge dhek ibadah. Nah, ini berarti murni dia riya al-mahdhu. Nah, apa implikasinya? Maka ibadah-ibadah yang dia lakukan itu batal, tidak berpahala. Kenapa? Ya, karena tujuannya tidak ibadah, sama sekali tidak. Jadi tujuannya pamer, maksudnya pamer itu nek ana wonge sing dipameri ya dilakoni, nek gak ana ya gak dilakoni. Berarti kan ini murni pamer. Lah yang seperti ini ibadahnya percuma. Tidak ada artinya, sedekahnya itu tidak ada pahalanya, sholatnya, hajinya tidak ada pahalanya. Bahkan lebih dari itu, bukan hanya ibadahnya itu tidak berpahala, malah dia mendapatkan dosa. Jadi kowe sholat malah untuk dosa, yo iki. Kowe poso, haji, sedekah tidak hanya tidak berpahala, justru malah kamu berdosa. Makanya aja sedekah. Nek dengan niat murni riya itu. Jadi kowe sedekah nek ana wonge sedekah, ora ana wonge gak sedekah. Ini kamu sedekahnya tidak berpahala dan kamu berdosa. Ya. Penjelasannya bagaimana? Ada dua. Dalam hal ini ada dua hal ya. Jadi kenapa amalnya tidak berpahala, malah dia mendapat dosa? Karena ada dua hal. Pertama, hubungannya dengan manusia. Jadi kamu ini telah menipu orang, memberi pencitraan dengan kebohongan. Nah, jangankan dengan ibadah, melakukan kebohongan saja dengan hal duniawi itu haram, apalagi ini dengan ibadah lebih haram lagi. Contoh, ini contohnya telak ini menonjol. Kata Imam Ghazali, sampeyan nyaur utang, ya, daina jamaatin wa khayyalina madarwen ya takizu atimabihi 5. Jadi sampeyan nyaur utang, ya, nyaur utang di hadapan banyak orang, pokoknya memberi pencitraan koyo-koyo sampean ini sukarela. Ya takut juga atimabihi 5. Ini orang utangnya sampean, utang sekelompok orang. Jadi ono beberapa orang
duwe utang, berhutang terus mbok bayarno utange, mbok lunasno. Tapi niat iki supaya kamu dianggap orang dermawan, kamu ora, maka kamu ini sudah menipu banyak orang. Tuh. Jadi ini hubungannya dengan orang. Kenapa kita menggunakan kebajikan untuk riya? Kita tidak dapat pahala, bahkan dapat dosa, karena ada dua dimensi. Dimensi pertama kaitannya dengan sesama manusia. Sampean ana wong diutang, mbok lunasi utange supaya apa? Supaya kowe dianggap dermawan. Nah, ini sampean nyaure utang tidak dapat pahala, bahkan untuk dosa. Kenapa? Kamu mengelabui orang, melakukan kebohongan publik. Satu dimensi ini dimensi manusianya. Dimensi ketuhanannya bagaimana hubungannya dengan Tuhan? Ini dengan melakukan riya, dengan kebaikan kebajikan itu, kamu riya, maka itu kamu sama dengan menghina Allah. Jadi ada sahabat Qatadah menanyakan, kalau ada orang kok pamer melalui ibadah itu, Allah ngrasani, oh delok wong iku dia berbuat baik, sepertinya berbuat baik, ya. Allah bilang sama malaikatnya, oh iku wong iku ketika sepertinya berbuat baik, padahal tidak, dia itu menghina saya. Karena kebaikannya itu tidak ditujukan untuk saya, tapi ditujukan sama untuk orang-orang itu, biar dia dianggap orang baik. Nah, itu tersinggung saya. Allah bilang gitu. Dalam ilustrasi yang lebih sederhana, itu sama dengan ada raja. Sampean siap mengawal raja, sowan di hadapan raja, ya, sepanjang hari untuk melayani raja. Neng niatem bukan untuk melayani raja, tapi niatmu itu naksir sama cewek-cewek istana, sama budak-budak perempuan atau budak-budak laki. Kamu mencari simpati gitu. Nah, ketoke melayani rojo, tapi judulnya naksir sama pembantunya raja. Ini menghina raja ini. Karena apa? Ternyata kamu melayani raja, kamu gunakan untuk menarik simpatinya si ini tadi, perempuan-perempuan istana ini. Nah, apalagi ya, ini dengan ibadah, ini Allah itu maharaja, raja di raja, lebih tersinggung. Jadi sampean sodako supaya dianggap dermawan, sampean sholat, haji, perang, puasa, biar dianggap sampean orang soleh, itu Allah tersinggung. Ternyata puasamu demi orang-orang itu, bukan demi aku. Oleh karena itu, karena Allah tersinggung, kamu mengesampingkan Allah, mengutamakan orang makhluk, itu maka orang riya oleh Nabi disebut sebagai syirik asghar. Syirik itu menyekutukan, tapi dalam bentuk kecil. Nah, syirik besar itu ya nyembah brahala, nyembah srengenge, itu musyrik besar. Musyrik apa? Kemusyrikan yang apa? Nyata. Tapi syirik asghar ini kemusyrikan yang tidak nyata, tapi sama-sama musyrik. Jadi saya ulang, bagaimana penjelasannya? Orang riya menggunakan kebajikan itu kemungkinan pertama, dia hanya
diniati riya. Kalau tidak ada orang yang diriai, tidak dilakukan. Nah, yang seperti ini kebajikannya tidak berpahala, bahkan mendapat dosa. Dosa ini ada dua dimensi, ada dua alasan dosa. Dosa karena pertama kita menipu sesama manusia, dan yang kedua kita mengesampingkan Allah, yang kemudian disebut dengan syirik asghar. Itu kalau niatnya tadi semata-mata riya. Naam, yo bener